selamat pagi anak-anak Ibu. Salam sehat untuk kita semua ya. Hari ini Ibu Herlina akan menjelaskan tentang matematika. Tetapi sebelum penjelasan ini Ibu mulai, Ibu mau kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu. Ibu akan menjelaskan ini ya, nih buku yang kita punya, buku ESPS ya, matematika. Ini media pengajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan berbagai bentuk pecahan, baik pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, serta hubungan di antaranya. Ya, di sini pecahan biasa diubah menjadi persen atau pecahan biasa diubah menjadi campuran ya, atau sebaliknya. Oke ya. Di sini yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Oke, desimal itu ingat nah ya, kita itu harus mengubah penyebutnya. Penyebutnya itu harus kita ubah per 10, nanti hasilnya menjadi satu angka di belakang koma untuk 10. Lalu ada lagi per 100, ini nanti 2 angka di belakang koma kalau per 100. Lalu per 1000 ini nanti 3 angka di belakang koma. Ya, hasilnya. Contoh, 3/5 ya. Ini 5 ini penyebutnya kita mau jadikan apa? Misalkan jadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Kita ambil yang terdekat ya, per 10 ya. Walaupun per 1000 juga bisa. Tapi ambil yang terdekat ya, yang paling kecil ya. Oke, di sini 3/5. 3/5 dikali berapa agar penyebutnya per 10? Ibu kali 2. Ya, untuk penyebutnya Ibu kali 2, pembilangnya juga sama Ibu kali 2. Hasilnya menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10 ya. Menjadi 6/10. 6/10 ini adalah ingat, kalau dalam pecahan desimal 6/10 itu artinya apa? Satu angka di belakang koma. Jadi Ibu menulis 0,6 ya. Lanjut contoh yang kedua, 1/4. 1/4 ini apakah mau Ibu pecahannya, penyebutnya Ibu mau ubah ke per 10? Bisa tidak? Tidak bisa, karena 4 kalau Ibu kali 2, 8. Tidak sampai ke 10. Jika 4 Ibu kali 3, hasilnya 12. Maka itu Ibu kali 25. Jadi penyebutnya menjadi per 100. Kalau penyebutnya Ibu kali 25, pembilangnya juga sama, Ibu kali 25. Dan hasilnya 1 dikali 25 adalah 25, 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi bentuk pecahannya 25/100. Dan bentuk desimalnya, karena ini 100 ya, per 100, ini 2 angka di belakang koma, jadi tulisan desimalnya 0,25. Oke ya anak-anak Ibu, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Pecahan berikutnya itu pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Dengan cara melihat banyak angka di belakang koma ya. Kalau satu angka di belakang koma itu menjadi pecahan dengan berpenyebut per 10. Nah, kalau 2 angka di belakang koma itu menjadi pecahan dengan berpenyebut per 100. Dan 3 angka di belakang koma itu menjadi pecahan dengan berpenyebut per 1000. Setelah kita mengubah penyebutnya, baru kita sederhanakan. Ya, contoh di sini 0,75. 0,75 sama dengan 75/100. Kenapa Bu 75/100? Karena ini 2 angka di belakang koma. 1, 2. Ya. Setelah kita mengetahui ini 75/100, kita sederhanakan. Sesederhana mungkin. Ya. Oke, ini Ibu paling sederhana Ibu bagi 75, Ibu bagi 25. Penyebutnya juga sama. 100 Ibu bagi 25. Jadi hasilnya 3/4. 3/4 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sudah habis ini. Sudah paling kecil ya. Oke, anak-anak Ibu lanjut berikutnya.
Untuk memahami arti angka di belakang koma pada pecahan desimal, kalian perhatikan bagian ini ya anak-anak ibu. Nih ibu ambil contoh 0,75 ya. 0,755 ini sebagai nilai tempat per 100. Kenapa per 100? Karena dua angka di belakang koma, yaitu 1, 2. Lalu 7 sebagai nilai tempat per 10 karena tepat berada di belakang koma, satu angka di belakang koma ya. Dan untuk angka 0 ini nilai tempat satuan ya. Berdasarkan bagian di atas, kita dapat mengetahui bahwa angka 7 ada di tempat per 10. Ya, nilainya seperti ini, 7 per 10. Lalu angka 5 ada di tempat per 100. Cara penulisan nilainya 5 per 100. Sedangkan angka 0 ada di tempat satuan. Oke. Di sini yang ketiga yaitu ibu akan mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Dengan cara yang pertama ibu lakukan adalah mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Karena persen itu sayang ya nak, itu penyebutnya 100, tidak per 10 ataupun 1000, per 100 ya. Tidak boleh kurang dari 100 atau lebih dari 100. Per 100. Oke ya. Di sini Ibu ambil contoh. 1 per 2. Ini harus kita ubah penyebutnya. Yaitu per 100. 2 dikali berapa agar hasilnya 100? Karena kita mau ubah ke persen. Ya. Jadi 2 dikali 50 hasilnya 100. Ya. 2 dikali 50 100 dan 1 dikali 50 hasilnya 50. Jadi 50 per 100 untuk pecahannya penulisannya. Tetapi untuk penulisan persennya kita menulis seperti ini 50%. Ya. Lalu contoh berikutnya di sini ada 3 per 4. Ingat, pecahan biasa diubah menjadi persen. Persen itu yang pertama harus kita lakukan adalah mengubah penyebutnya menjadi per 100. Bu, boleh tidak per 10, Bu? Tidak boleh. Bu, boleh tidak Bu per 1000? Tidak boleh. Karena kita persen ya. Lihat, pada pecahan di samping dengan penyebut 4. Nih, penyebutnya 4. 4 kita kali berapa agar hasilnya penyebutnya 100, agar ia menjadi persen. 4 dikali 25. Nih, 25. Lalu, penyebutnya sudah kita kali 25, hasilnya 100. Pembilangnya juga sama, kita kali 25. Hasilnya 75. Ya, 75 per 100 pecahannya. Lalu, penulisan persennya bagaimana, Bu? Ini, tinggal kita tulis 75%. Persennya ini per 100 ya. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk berikutnya yaitu mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Nah, ingat ya, dengan cara yang pertama kita lakukan yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan dengan berpenyebut 100. Kan persen itu kan per 100. Setelah itu baru kita sederhanakan menjadi pecahan biasa. Oke, contoh. 72%. Ingat persen ini per 100. Nah, berarti kita tulis pecahannya bagaimana Bu Herlina? Kita tulis pecahannya 72 per 100. Ini terlalu besar angkanya. Kita sederhanakan sesederhana mungkin ya. Di sini 72 Ibu bagi 4 hasilnya 18. Lalu 100 Ibu bagi 4 hasilnya 25. Pecahan ini adalah pecahan yang paling sederhana karena 18 dan 25 tidak bisa disederhanakan lagi ya. Lanjut contoh yang kedua, 40%. Jadi penulisannya sama dengan 40 per 100 ya. Lalu ini harus Ibu sederhanakan agar menjadi pecahan biasa.
Yaitu sama-sama Ibu bagi 20 untuk pembilang dan Ibu bagi 20 untuk penyebut. Hasilnya 40 dibagi 20 sama dengan 2, 100 bagi 20 sama dengan 5. Dan ini 2/5 adalah tidak bisa disederhanakan lagi pecahannya ya. Oke anak-anak Ibu. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Oke anak-anak Ibu tetap semangat ya menjalani ini semuanya. Tadi sudah kita awali dengan doa dan sekarang kita tutup dengan doa ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih anak-anak Ibu telah menonton video Ibu hari ini.